Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang diferensial atau turunan. Dan pembahasan ini perlu menguasai diferensial dulu turunan. Kalau turunan sudah bisa, baru bisa untuk bisa membahas tentang materi ini. Baik, kita lihat perhatikan di layar di sini. Kita lihat grafik fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Ya, ini yang akan kita bahas. Ini fungsi naik, ini stasioner, ini turun. Jadi kita akan bahas dengan sesingkat mungkin untuk bisa memahami ini, ya, dengan syarat-syarat tertentu sehingga kamu sekalian bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan nanti kamu nantinya. Kita lihat di grafik ini fungsi naik dan turun, ya. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa FA di sini adalah nilai stasioner di X sama dengan A. Dan FB di sini adalah nilai stasioner di X sama dengan B. Di mana turunan pertama dari kedua ini adalah sama dengan 0. Sehingga titik A, FA dan B, FB disebut titik stasioner. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini akan kita lebih mengerucut lagi tentang makna dari naik, stasioner, dan turun. Perhatikan di sini, ya. Pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membahas ini, yaitu pertama bahwa F aksen X sama dengan 0, maka X adalah titik stasioner. Jadi syarat stasioner F aksen sama dengan 0. Dan di sini gradiennya adalah 0. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dalam suatu selang interval F aksen X lebih besar 0, maka dalam interval tersebut Fx naik. Di sini naik, di mana gradiennya positif. Jadi syarat fungsi naik, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Ya, ini disebut naik. Karena apa? Gradiennya positif. Dan yang ketiga, jika dalam suatu selang interval F aksen X kurang dari 0, maka dalam interval tersebut Fx turun. Di sini gradien negatif. Jadi pemahamannya ada 3 konsep ini. Gradien 0 atau stasioner, syaratnya apa? F aksen sama dengan 0. Terus ini fungsi naik, gradiennya positif, syaratnya apa? F aksen lebih besar 0. Dan yang ini fungsi turun, gradiennya negatif, syaratnya F aksen kurang dari 0. Nah, ketiga itulah yang perlu kamu pahami. Ya, sangat mudah sekali, tidak sulit pelajaran ini. Dan yang untuk memahami ini, maka saya sajikan contoh di sini. Perhatikan contoh titik stasioner. Di sini tentukan nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, berarti syaratnya apa tadi stasioner? F aksen sama dengan 0. Maka turunan pertama, F aksen itu turunan pertama sama dengan 0. Ini kamu turunkan dulu. Ya. Nah, diturunkan 2x min 4. Ya, x kuadrat turunannya 2x min 4x turunannya min 4. Sama dengan 0. Ini syarat. Sehingga min 4-nya ke kanan menjadi 4 positif. Nah, berarti X-nya 4 dibagi 2, tinggal 2. Jadi nilai stasioner dicapai pada saat X sama dengan 2. Berapa titiknya? Nah, tinggal masukkan ke persamaan ini, X-nya. Jadi 2 pangkat 2, 2 dari sini, masukkan ke X menjadi 2 pangkat 2 min 4 kali 2. 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Berarti titiknya sama dengan 2, min 4. Ini titik stasioner dari fungsi ini. Ya, bisa dipahami ya. Terus yang kedua, fungsi naik. Fungsi naik saya ambil contoh misalkan seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Ya.
Tentukan interval-intervalnya supaya fungsi naik. Berarti syaratnya apa? F aksen lebih besar dari 0. Ingat, ya fungsi naik itu F aksen lebih besar 0. F aksen itu adalah turunan pertamanya. Nah, kamu turunkan. Turunan pertamanya aja. X kuadrat turunannya 2X. 2X turunan 2. Min 3 turunan 0. Berarti 2X plus 2 lebih besar dari 0. Nah, plus 2 ini pindah ke kanan menjadi min. Nah, min 2 dibagi 2, min 1. Berarti X lebih besar dari min 1. Jadi, interval X supaya Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 naik adalah X lebih besar dari min 1. Ya, oke, bisa paham semua nih ya. Ini untuk naik. Tadi stasioner. Sekarang ini naik. Sekarang turun. Fungsi turun. Ya, masih soal yang sama. X kuadrat plus 2X min 3 turun. Syaratnya apa? F aksen kurang dari 0. Nah, berarti turun. Berarti ini turunan pertamanya kurang dari 0. Kamu turunkan. Ini X kuadrat diturunkan menjadi 2X. 2X diturunkan menjadi 2. Min 3 diturunkan menjadi 0. Ya. Berarti 2X plus 2 kurang dari 0. 0 dari syarat sini. Sehingga plus 2 pindah ke kanan. Menjadi min 2. Berarti X kurang dari min 2 bagi 2. Min 1. Jadi interval X supaya Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 turun adalah X kurang dari min 1. Ya. Jadi paham ya? Jadi ada stasioner, F aksen sama dengan 0. Fungsi naik, F aksen lebih besar 0 syaratnya. Fungsi turun, F aksen kurang dari 0. F aksen itu apa? Turunan pertama. Itu syaratnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Contoh yang lebih menarik. Di sini saya sajikan contoh Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat plus 9X plus 1. Ya, di sini disuruh mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Berarti yang pertama kita selesaikan fungsi naiknya dulu. Syaratnya apa? F aksen lebih besar dari 0. Kita masukkan, kita turunkan. Ini X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, kan 3 ke depan, 3x, 3 min 1, berarti 3x kuadrat. Min 6x kuadrat diturunkan 2-nya ke depan, berarti 2 kali 6, min 12, x 2 kurang 1, berarti 2, min 12x saja. Plus 9x diturunkan menjadi 9, 1 diturunkan 0. Berarti turunan pertamanya 3x kuadrat min 12x plus 9, ini harus lebih besar dari 0. Nah, karena ini masih bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka ini karena kelipatannya sama, kita kecilin dulu, sama-sama dibagi 3 semua. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan yang mudah? Ya, caranya tulis X, tulis X. Di sini cari angka yang kalau dikalikan hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Berapa angka itu? Min 3 dan min 1. Kita cek. Min 3 kali min 1, 3. Min 3 tambah min 1, min 4. Cocok. Setelah itu jabarkan. X min 3 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. X2-nya. X min 1 sama dengan 0. Berarti X2-nya min 1 pindah ke kanan jadi 1. Berarti X-nya ada 2. 1 dan 3. Berarti kita pakai garis bilangan dulu. Nah, 1, 3. Dua-duanya positif. Ya, sehingga harus kita cek daerahnya ada 3, 1, 2, 3. Daerahnya yang mana? Harus kita cek dulu. Nah, bagaimana mengeceknya? Ambil persamaan yang terakhir ini. Nih, kita cek. Mana daerah yang mau dicek? Saya sarankan cari angka 0. Karena ini positif berarti 0 di sini. Berarti kita cek daerah sini. Kenapa daerah sini? Pakai angka 0 lebih mudah. Masukkan 0 ke sini, ke X. Sehingga hasilnya plus 3. Sehingga di sini tulis plus. Kalau di sini plus, maka di sebelahnya min. Setelah min, plus. Nah, seperti itu. Nah, tinggal kita lihat sekarang. Karena lebih besar, maka penyelesaiannya ambil yang positif. Sehingga penyelesaiannya X kurang dari 1 atau X lebih 3 fungsi naik. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk ini. Soal-soal seperti ini. Selanjutnya yang turun sekarang. Soal yang sama tapi penyelesaian untuk turun. Berarti kita turunkan dulu. Turunkan pertamanya nih. Sudah jelas tadi kan ya. Syaratnya kurang dari 0.
Terus setelah itu kita sederhanakan, kalau bisa sederhanakan. Setelah sederhanakan, kita faktorkan, dapat X1-nya 3 dan X2-nya 1. Pakai garis bilangan, ya. Cek dengan persamaan ini, masukkan angka 0, maka hasilnya positif. Tulis ini positif, ini negatif, ini positif. Karena kurang dari, maka penyelesaiannya ambil yang min, sehingga X lebih besar dari 1, X kurang dari 3, fungsi turun. Seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang stasioner. Nah, stasioner. Kita lihat sekarang. X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 9 X plus 1. Syarat stasioner apa? F aksen sama dengan 0. Turunin ini pertama. Nah, turunkan. Sudah turunkan kan? Ya, ini turun ini. Ya, setelah itu syaratnya ini. Nah, berarti sama dengan 0. Dengan cara yang sama, karena soalnya sama, disederhanakan. Difaktorkan. Dapat X1 3, X2-nya 1. Setelah itu, jadi titik stasionernya ada 2. X3, X1-nya 3, dan X2-nya 1. Nah, tinggal kau masukkan ke sini ke persamaan untuk mencari titiknya. Masukkan ke persamaan, pertama X1 3. Masukkan ke sini, gantikan X dengan 3. Sehingga bentuknya begini, ya. 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3 pangkat 2 plus 9 kali 3 plus 1. Hasilnya adalah 1. Sehingga titik stasionernya 3,1. Ini yang ini. Sedangkan yang satu lagi, masukkan angka 1, masukkan ke sini juga, maka hasilnya sama dengan 5. Sehingga titik stasionernya 1,5. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini spesifik lagi untuk membahas tentang jenis-jenis titik stasioner. Karena ada 2. Ada stasioner maksimum atau titik balik maksimum. Ada stasioner minimum atau titik balik minimum. Ada titik belok. Nah, di sini kita lihat. Ketentuannya, perhatikan baik-baik. Jika F aksen sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan A. Sehingga F double aksen atau artinya turunan keduanya kurang dari 0, maka A, FA disebut titik stasioner maksimum atau titik balik maksimum. Ini syaratnya. Turunan keduanya setelah dimasukkan kurang dari 0. Nah, yang kedua, yang B. Jika F aksen sama dengan 0, turunan pertama sama dengan 0, dapatkan X kan, misalkan A. Sehingga diturunin lagi, nanti A ini dimasukkan ke sini. Kalau hasilnya lebih besar 0, maka nilai A, FA disebut titik stasioner minimum atau titik balik minimum. Ini ketentuannya. Dan yang ketiga, setelah diturunkan pertama sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan A. Sehingga FA sama dengan 0, maka titik A, FA disebut titik belok. Ini ketentuan untuk menentukan jenis-jenis titik stasionernya. Kita kasih contoh. X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 9 X plus 1. Nah, kita lihat sekarang. Ya, contoh yang tadi ya. Kita lihat sekarang. Ini kan sudah pertama kan untuk stasioner itu. Pertama diturunkan pertama. Kedua, F aksen sama dengan 0. Dapat ini. Kita bagi 3, sederhanakan. Dapat X1-nya 3 dan X2-nya 1. Ini yang tadi kan. Setelah itu, jadi titik stasioner setelah itu kita masukkan ke sini. Yang 3 itu. Dan seperti tadi, dapat ini kan, dapat stasioner 3,1. Yang satu lagi, 1 yang ini kita masukkan, dapat stasionernya 1,5. Nah, ini kita akan tentukan nih, 3,1 dan 1,5 ini apakah titik balik minimum, apakah titik balik maksimum, kan gitu. Nah, ini kita cek. Ya. Turunan tadi kita sudah turunkan kan? Ini sudah kita turunkan pertama ini kan? Nah, ini turunan pertama ini kita turunkan kembali. Nah, kita turun kembali. Sehingga ini hasilnya seperti ini. Kan tadi dapat ya, seperti ini. Nah, ini kan dapatnya 3 dan 1. Sudah dapat kan? Turun tadi kan? Nah, ini kita turunkan kembali. Berarti 2 kali 3, 6x. Min 12x, 12. Ini turunan 0. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan.
Yang 3 ini kita masukkan ke sini. 6 kali 3 min 12 hasil 6. Berarti F double aksennya lebih besar 0. Kalau lebih besar 0 berarti di sini titik stasionernya minimum atau titik balik maksimum. Paham ya? Jadi hasil ini dimasukkan ke turunan yang keduanya. Kalau lebih besar 0, lebih besar daripada 0 hasilnya, maka disebut titik stasioner minimum atau titik balik minimum. Nah, di sini titik stasioner 3,1. Nah, yang kedua, berikutnya. Yang 1. Berarti 6 kali 1. Di sini 6 kali 1 min 12. Hasilnya min 6. Berarti F double aksennya kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0 disebut titik stasioner maksimum atau titik balik maksimum. Oke. Nah, titik stasioner berapa? 1,5. Oke. Nah, terus kita kasih contoh lagi nih. Dengan menggunakan uji turunan kedua, tentukan jenis ekstrim dari fungsi X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 9 X plus 1. Nah, syaratnya gimana? Kita turunin pertama nih. Turunin pertama, X pangkat 3 kalau kita turunkan kan dapatnya 3X kuadrat. Min 6X kuadrat kalau diturunkan min 12X. 9X kalau diturunkan 9. 1 kalau diturunkan 0. Maka ini turunan pertamanya. Oke. Terus turun keduanya. Ini turunin lagi. Turunan pertama diturunkan lagi. Berarti 2 kali 3, 6. 2 kurang 1 berarti 6X. Min 12X diturunkan menjadi min 12. 9 diturunkan 0. Nah, ini turunkan keduanya. Oke. Nah, tadi stasioner syaratnya 0 kan? Berarti di sini syaratnya 0, ini bikin 0. Bikin 0. Kita bagi 3 semua sehingga hasil seperti ini. Kita dapatkan X1-nya 1 dan X2-nya 3. Faktorin kan? Dapat. Setelah itu masukkan 1 ke sini. Ya, 1 ke sini persamaan pertama hasil 5. Terus nilai stasioner pada X sama dengan 3 dapat 1. Uji turunan kedua 6 ya. 6 kali 1 min 12 sama dengan min 6. Nah, min 6 kurang dari 0. Maka F double aksen 1 kurang dari 0, maka F1 sama dengan 5 adalah nilai balik maksimum, yaitu 1,5. Ya, caranya gitu. Yang berikutnya, yang X-nya 3. Nah, ini 6 kali 3 min 12. Dapatnya 6. Nah, ini lebih besar 0. Maka karena F double aksen yang X-nya 3 lebih besar 0, maka F3 sama dengan 1. Ya, jadi kan dimasukin F3 nih. 1 kan? Maka nilai balik minimum, yaitu 3,1. Jadi, minimum itu apabila ini lebih besar daripada 0. Maksimum itu, ini apabila turun keduanya telah dimasukkan, hasilnya kurang dari 0. Itu aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong dipelajari dengan baik dan bisa berguna. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.